Salam, saudara-saudara terkasih, ketemu lagi di Kantus Channel untuk mewartakan Kristus. Tidak ada Kantus Channel tanpa Yesus Kristus. Sebelum saya melanjutkan, mohon kesediaan saudara untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Saudara-saudara terkasih, Kevin Sanjaya Sukamulyo atau lebih dikenal dengan nama Kevin Sanjaya adalah pemain ganda putra ranking 1 dunia berpasangan dengan Marcus Fernaldi Gideon atau lebih dikenal dengan nama Marcus Gideon. Kevin Sanjaya lahir tanggal 2 Agustus 1995 di Banyuwangi, Jawa Timur. Dan saat ini usianya 25 tahun dengan tinggi 170 cm. Kompas.com tanggal 22 Mei tahun 2020 menampilkan berita dengan judul Jalan Hidup Kevin Sanjaya ditolak audisi hingga jadi nomor 1 dunia. Di sana diceritakan bahwa Kevin Sanjaya pernah merasakan kegagalan dalam karirnya sebelum menduduki peringkat pertama dunia bersama partnernya Marcus Fernaldi Gideon. Kevin Sanjaya Sukamulyo mulai mengenal bulu tangkis sejak kecil. Ayah Kevin Sanjaya Sukamulyo, Sugiarto, mengatakan bahwa bakat Kevin sudah terlihat sejak menginjak usia 2,5 tahun. Saya hobi bermain bulu tangkis. Di belakang rumah ada lapangan bulu tangkis. Saat saya bermain dengan teman-teman, Kevin suka menonton. Terkadang hingga larut malam, hingga mamanya sering mengingatkan Kevin agar segera tidur, tutur Sugiarto. Saat TK, bakat Kevin di olahraga tepuk bulu ini semakin menonjol. Cara bermain dia sudah seperti anak yang sudah besar. Karena itu, saya mulai mencari pelatih di Jember untuk melatih Kevin, kata Sugiarto saat diwawancarai bolasport.com. Saya ingin Kevin mengetahui dasar-dasar dan teknik bulu tangkis yang benar. Kevin berlatih seminggu 4 kali, dan kami harus bolak-balik Banyuwangi Jember selama 1 tahun. Aku Sugiarto. Akibat lelah harus menempuh perjalanan Banyuwangi Jember, Sugiarto berinisiatif mencari pelatih yang berada dekat dengan kediamannya. Kevin kemudian bergabung dengan klub PB Sari Agung Banyuwangi hingga kelas 6 SD. Pada tahun 2006, Kevin mengikuti audisi umum PB Jarum tetapi gagal karena alasan fisik. Kevin Sanjaya dinilai terlalu kecil untuk menjadi seorang atlet bulu tangkis. Meski begitu, Kevin tidak menyerah. Dia mencoba lagi tahun berikutnya. Saya tambah jam latihan Kevin dari seminggu 4 kali menjadi setiap hari untuk memperbaiki kualitas permainannya. Akhirnya, dia lolos audisi tahun 2007 untuk klub BPB Jarum. Manajer tim PB Jarum, Fung Permadi, mengatakan bahwa postur tubuh Kevin menjadi alasan utama kegagalannya saat ikut audisi tahun 2006. Kevin saat itu memiliki tinggi badan 170 cm. Dulu Kevin kecil sekali, sekarang masih kecil, kata Fung. Setahun kemudian, Kevin hampir kembali ditolak saat audisi umum PB Jarum dengan alasan yang sama. Namun, Fung yang baru menangani PB Jarum pada tahun 2007 merasa kurang adil untuk penilaian tersebut. Fung melihat ada bakat yang dimiliki oleh pebulu tangkis kelahiran Banyuwangi tersebut hingga akhirnya meloloskan Kevin. Saya lihat Kevin tidak pernah kesulitan memukul bola. Posisinya baik terus, bolanya enak terus, ucap Fung. Penilaian saya, dia punya antisipasi bagus karena dia tahu kira-kira lawan mau memukul kemana. Antisipasi dari Kevin ini membuat saya mempengaruhi pelatih lain, tutur Fung. Perlahan, prestasi Kevin mulai terlihat hingga terpilih masuk Pelatnas Cipayung pada tahun 2013.
Selama 4 tahun di Platnas, Kevin yang baru naik ke senior pada Desember 2015. Kevin Sanjaya bisa kita katakan sebagai satu-satunya pemain bulu tangkis yang skillnya paling menonjol. Kevin memiliki pukulan-pukulan yang cepat dan mematikan. Kevin juga dapat membaca arah bola pengembalian lawan. Permainan Kevin di depan net yang begitu cepat dan kadang sering sulit untuk dikembalikan oleh lawan membuat Kevin dijuluki si tangan petir. Kevin Sanjaya juga memiliki mental bertanding yang luar biasa. Dia ngotot, pantang menyerah, bahkan kadang memancing emosi lawan. Sehingga Kevin sering juga mendapat julukan lain, yakni si tengil. Demikian juga dengan jumping smash atau kebiasaan melompat tinggi ketika dia melakukan smash bola tinggi sehingga dia dijuluki Flying Kevin. Dan inilah deretan prestasi yang sudah diraih oleh Kevin Sanjaya bersama pasangannya. Pada tahun 2006, Kevin Sanjaya bersama Marcus Gideon berhasil meraih 3 juara. Dan dia memulainya dari India Terbuka Super Series tanggal 3 April 2016. Dan bisa dikatakan bahwa juara India Terbuka menjadi pintu atau keran pembuka bagi Kevin untuk menjadi pemain ganda bersama dengan Marcus yang mereka peroleh sejak saat itu sampai sekarang. Tahun 2017 Kevin Sanjaya bersama dengan Marcus Gideon mengoleksi 7 gelar. Tahun 2008 mereka mengoleksi 8 gelar. Dan jika ditambah dengan juara Asian Games, maka mereka mendapatkan 9 gelar. Dan tahun 2009, Kevin Sanjaya bersama Marcus Gideon kembali mengoleksi 8 gelar juara. Sementara untuk tahun 2020, Kevin bersama Marcus berhasil menjuarai Indonesia Master, juara kejuaraan beregu Asia Putra tahun 2020, dan juga mereka berhasil menduduki peringkat 1 dunia, terus mempertahankannya hingga sekarang. Kevin bersama dengan Marcus mendapat julukan yang istimewa yakni Minions. Dilansir dari bolasport.com, julukan Minions untuk Marcus Kevin bermula dari seorang penggemar bernama Stephanie Sen. Dialah yang pertama kali mempopulerkan julukan Minions untuk Kevin Marcus. Menurut Stephanie, Minions yang diambil dari tokoh film Despicable Me menggambarkan tubuh mini Marcus Kevin. Pencapaian Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon membawa mereka ke peringkat 1 dunia sejak tanggal 28 September 2017 sampai sekarang. Dengan kata lain, sampai bulan September 2020 ini, Kevin dan Marcus sudah 3 tahun berada di peringkat 1 dunia, puncak tertinggi pada sektor ganda putra. Rekor ini membuat mereka menjadi pemain ganda putra yang paling lama menduduki peringkat 1 dunia. Dan tentu melihat umur dan cara bermain Kevin Marcus, mereka diprediksi akan lebih lama menguasai sektor ganda putra. Apalagi saingan terdekat mereka, Hendra dan Ahsan, sudah memasuki usia yang tidak muda lagi. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Kevin Sanjaya yang pantang menyerah bahkan sempat ditolak karena fisiknya mirip dengan pengalaman iman Sakeus. Hal ini dapat kita baca dalam Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Lukas menceritakan bagaimana sesungguhnya Sakeus yang saat itu digambarkan orangnya pendek, tetapi dia punya keinginan untuk melihat Yesus. Ketika dia mendekati Yesus, dia tidak bisa melihat Yesus karena orang banyak.
Karena Sakeus badannya pendek sehingga dia tidak bisa melihat Yesus seperti apa. Jadi ada dua penghalang bagi Sakeus, yakni badannya pendek dan orang banyak. Tetapi Sakeus tidak menyerah, mirip seperti yang dilakukan oleh Kevin ketika dia gagal untuk audisi tahun 2006. Sakeus berusaha mencari cara, maka dia menemukan cara yang tidak biasa, yakni dia berlari dan memanjat pohon ara. Jadi kita bisa melihat Sakeus memiliki dua kelemahan, yakni fisiknya yang pendek dan juga orang banyak. Dan dia melakukan dua hal, yakni berlari dan memanjat pohon. Ini adalah upaya yang luar biasa yang tidak dilakukan oleh orang-orang, tetapi hanya dilakukan oleh Sakeus. Dan justru apa yang dilakukan oleh Sakeus menarik perhatian Yesus. Dan Yesus sebagai Tuhan, dia tahu bahwa ada seseorang yang begitu besar keinginannya untuk melihat dirinya. Maka ketika Yesus berada tepat di bawah pohon ara, dia melihat ke atas dan meminta Sakeus untuk segera turun. Dari sini kita bisa melihat bahwa perjuangan Sakeus untuk berlari dan memanjat pohon ara ternyata dilihat oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Kevin tentu juga dilihat oleh Tuhan. Bagaimana Kevin berjuang sejak dia kecil, terus berlatih dan terus berlatih. Bahkan dia harus mengorbankan seluruh waktunya untuk belajar atau waktunya untuk bermain dengan tekun dan setia menjadi seorang pemain bulu tangkis. Maka tidak mengherankan kalau Kevin Sanjaya menjadi pemain yang sangat populer, pemain bulu tangkis yang banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Dan kita tahu juga bahwa Sakeus pada akhirnya menjadi tokoh yang menginspirasi banyak orang untuk pantang berjuang. Terima kasih, Tuhan memberkati.